Halo anak-anak, Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semangat ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dalam hari ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 4, subtema 3, pembelajaran 6, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Adapun tujuan pembelajaran kita pagi ini, yang pertama, mengetahui kewajiban dan hak dalam bertetangga. 2. Mengetahui kalimat penyelesaian masalah. 3. Menghitung kemungkinan matematika. Bacalah dengan nyaring pada teks berikut ini ya. Wabah demam berdarah. Ayah Dayu terserang demam berdarah. Tubuhnya demam tinggi dan menggigil kedinginan. Kepalanya terasa berat, perutnya mual dan ingin muntah. Ada bintik-bintik merah di kulitnya. Tetangga Dayu pun segera membawanya ke rumah sakit. Demam berdarah penyakit berbahaya dan mudah menular. Nyamuk demam berdarah adalah penyebar penyakit demam berdarah. Seluruh warga membersihkan lingkungan. Mereka membersihkan lingkungan untuk memberantas sarang nyamuk demam berdarah. Seluruh warga bekerja dengan bergotong royong. Mereka melakukan 3M, yaitu menguras, menutup, mengubur. Mereka juga melakukan pengasapan. Apa masalah yang ada pada teks? Nah, jawabannya, Ayah Dayu terserang demam berdarah. 2. Apa yang dilakukan warga untuk mengatasinya? Seluruh warga membersihkan lingkungan. 3. Apa yang dimaksud dengan menguras? Menguras adalah mengeluarkan air dari wadahnya. Misalnya, menguras bak mandi. 4. Apa yang dimaksud dengan menutup? Menutup menjadikan wadah menjadi tidak terbuka. Misalnya, menutup semua tempat yang bisa menampung air. Soal kelima, apa yang dimaksud dengan mengubur? Jawabannya, memasukkan ke dalam lubang tanah, kemudian menutupnya kembali. Nah, amatilah kembali teks wabah demam berdarah. Bekerjalah dengan teman di sebelahmu. Garis bawahi kalimat yang menunjukkan kewajiban. Jika kamu memenuhi kewajiban, hak apa yang kamu dapatkan? Sampaikan temuanmu di depan kelas. Kalimat yang menunjukkan kewajiban sebagai berikut. 1. Seluruh warga membersihkan lingkungan. 2. Mereka membersihkan untuk memberantas sarang nyamuk demam berdarah. 3. Seluruh warga bekerja dengan bergotong royong. 4. Mereka melakukan 3M, yaitu menguras, mengubur, dan menutup. 5.
mereka juga melakukan pengasapan. Jika kita memenuhi kewajiban kita, tentunya akan memperoleh lingkungan yang sehat, sehingga terhindar dari penyakit demam berdarah. Dalam bertetangga, kita wajib tolong-menolong. Semua orang harus membantu orang lain yang kesulitan. Ketika ayah Dayu sakit demam berdarah, tetangganya yang membawanya ke rumah sakit. Lani dan Udin segera ke rumah sakit untuk menemani Dayu. Di sana, mereka melihat Dayu sedang duduk sendirian dengan muka sedih. Dayu merasa sedih karena ayahnya sakit. Ia juga memikirkan pesanan bibit bunga sedap malam. Ia dan ibunya seharusnya menyiapkan pesanan itu. Apa yang sebaiknya Lani lakukan? Apa yang akan Lani sampaikan kepada Dayu? Lakukan hal-hal berikut. 1. Bekerjalah dalam kelompok. 2. Buatlah perkiraan rencana yang akan Lani lakukan. Misalnya, Lani akan menghibur Dayu yang sedang sedih karena ayahnya sakit demam berdarah. 3. Persiapkan kalimat yang ingin disampaikan. 4. Peragakan bersama teman-temanmu. Contoh pertama, Dayu harus bersabar menghadapi cobaan yang sedang dialami. Contoh kedua, Dayu tidak perlu mengkhawatirkan keadaan ayahnya karena sudah ditangani dokter rumah sakit. Contoh ketiga, teman-teman siap membantu Dayu menyiapkan pesanan bunga sedap malam. 5. Peragakan bersama teman-temanmu. Hari ini Dayu harus menyiapkan pesanan bunga sedap malam. Lani membantu Dayu menyiapkan semuanya. Lani senang dapat membantu Dayu. Lani pun senang dapat membantu Dayu bergembira lagi. Ada 800 buah bibit sedap malam yang harus dikirim. Ibu Dayu sudah menyiapkan beberapa kotak kardus. Setiap kardus harus berisi bunga sedap malam yang sama banyak. Berapa kardus yang dibutuhkan? Berapa banyak bibit dalam setiap kardus? Buatlah dua kemungkinan, jumlah kardus yang dibutuhkan dan banyaknya bibit dalam setiap kardus. Kemungkinan pertama, bibit sedap malam yang harus dikirim 800 buah. Kardus yang disiapkan adalah 2 buah. Banyak bibit dalam setiap kardus adalah 800 dibagi 2 sama dengan 400. Jadi, kemungkinan yang pertama adalah 800 sama dengan 2 kali 400. Kemungkinan kedua, bibit sedap malam yang harus dikirim 800 buah. Kardus yang disiapkan adalah 4 buah. Banyak bibit dalam setiap kardus adalah 800 dibagi 4 sama dengan 200.
Jadi, kemungkinan yang kedua adalah 800 sama dengan 4 kali 200. Dapatkah kamu menggunakan permasalahan di atas dengan jumlah bibit yang berbeda? Tentukan banyak bibit yang harus dikirim. Tentukan banyak kardus yang digunakan. Tentukan banyak bibit dalam setiap kardus. Bibit setiap malam yang harus dikirim 500 buah. Kardus yang harus disiapkan adalah 2 buah. Banyak bibit dalam setiap kardus adalah 500 dibagi 2 sama dengan 250. Kemungkinan yang pertama, 500 sama dengan 2 kali 250. Kemungkinan kedua, bibit setiap malam yang harus dikirim 500 buah. Kardus yang harus disiapkan adalah 5 buah. Banyak bibit dalam setiap kardus adalah 500 dibagi 5 sama dengan 100. Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi kali ini. Kamu memang anak pintar. Ayah Bunda, terima kasih sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa dan belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.